Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes, ya, luar biasa semangat kalian pada hari ini. Baik, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita kali ini senantiasa dengan keberkahan apa yang kita pelajari kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Enggak, untuk berdoa dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Silahkan Randy, ya. Randy silakan dipimpin. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Pembelajaran yang sudah kita pelajari waktu itu adalah tentang menjauhi pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Nah, di sini akan kita pelajari tentang materi tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja dan juga tawakal. Sebelumnya Bapak akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk nama yang saya sebutkan, apabila nanti Bapak menyebutkan nama kalian, kalian jawab dengan menyebutkan salah satu nama surat yang ada dalam Al-Quran. Isa, Fatihah. Randy, Anas. selanjutnya ada Rifki, yang terakhir ini Giri, Alfa. Ya, alhamdulillah hadir semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita semua fokus dan juga senantiasa siap dalam hidupnya. Itu kalau masih ada barang-barang di atas meja tolong diamankan dulu. Kita belajar untuk senantiasa fokus. Jadi Bapak harap yang ada di atas meja hanya alat tulis, alat belajar, dan tidak ada hal-hal yang lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada beberapa gambar yang ingin Bapak sampaikan ke kalian dan coba kalian. Kita akan belajar tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja dan juga tawakal yang merupakan bagian dari cabang iman ranah hati. Nah, ini materi sebelumnya yang sudah kita bahas yaitu tentang cabang-cabang iman, di mana kita juga sudah tahu apa sih cabang iman itu, lalu terbagi dalam beberapa kategori. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita akan gunakan model pembelajaran program based learning. Dalam artian nanti ada permasalahan yang akan dikaji oleh kita semua, oleh kalian, khususnya didiskusikan untuk dicari solusinya seperti apa. Sebelum kita ke sana, Bapak ingin kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Coba saya kasih waktu, diamati ya. Kalian amati dengan baik gambar di depan. Sudah? Kalau sudah, coba Bapak ingin tanya ke Pinkan. Pinkan, bisa Pinkan jelaskan gambar pertama ini menjelaskan tentang apa? Gambar pertama menjelaskan tentang seorang pemuda yang menyelamatkan seorang ibu yang terkena musibah bencana banjir. Seorang pemuda yang menyelamatkan seorang ibu dari bencana banjir atau yang sedang terkena musibah. Selanjutnya, coba gambar yang kedua Bapak ingin coba dijawab oleh Sawalina. Silahkan. Gambar kedua menunjukkan seorang pemain sepak bola yang melakukan sujud syukur setelah mencetak gol. Setelah mencetak gol. Selanjutnya gambar yang ketiga. Coba dijelaskan oleh None. Gambar yang ketiga merupakan gambar klub sepak bola yang berdoa sebelum bertanding. Oke,
apa? Coba dijawab oleh Renti. Gambar keempat adalah gambar burung yang memberi makan anaknya. Yang memberi makan. Sudah betul sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman lain. Selanjutnya dari tadi yang jawab belum terus. Sekarang coba laki-laki. Kira-kira dari gambar keempat tadi apa sih keterkaitannya dengan materi kita kali ini? Ada yang bisa jawab? Ya, saudara Isa. Isa silakan. Jawabannya apa? Dia menjawab, jadi dari keempat gambar tersebut menjelaskan tentang menunjukkan berperilaku hakikat mencintai Allah dari mulai kerja, khauf, sama tawakal. Oke, terima kasih Isa. Nah, itu jawaban ya cukup bagus. Alhamdulillah kalian sudah punya gambaran tentang materi kita kali ini. Jadi kita tidak belajar terlalu jauh. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yang diharapkan adalah satu, kalian bisa meyakini bahwa iman itu terdapat banyak cabang. Yang kedua, membiasakan perilaku cinta kepada Allah, khauf, roja, dan juga tawakal. Yang selanjutnya adalah menganalisis cabang-cabang iman hakikat mencintai Allah, yaitu tadi yang keempat, mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah keimanan. Nah, ini yang jadi bagian pembelajaran kita. Nanti ada 3 permasalahan yang harus kita pecahkan solusinya seperti apa. Sebelum kita lanjut, coba Bapak ingin tanya ke kalian. Kira-kira yang dimaksud dengan cinta kepada Allah itu apa sih? Isa, ya silakan Isa. Jadi mencintai Allah itu apa ya? Jadi mencintai Allah itu, kalau kita mencintai Allah, mulai dari perintah-perintahnya kita jalani. Ya, betul sekali. Mencintai Allah berarti memprioritaskan Allah di atas segalanya. Kita mendepankan apa yang Allah perintahkan. Orang yang cinta sama Allah pasti akan selalu istilahnya apa ya? Lebih prioritas apapun yang dikerjakan pasti didahulukan. Selanjutnya, coba saya ingin jawab perempuan. Kira-kira khauf itu apa sih? Ya, Salawina, silakan. Khauf itu takut. Khauf itu takut. Kalian punya rasa takut? Ya. Memang punya ya. Nanti akan kita bahas dulu lagi. Kalau roja itu apa? Berharap. Nah, terakhir coba saya ingin jawab oleh siapa ya? Bebas Mas, silakan. Apa yang kalian kenali tentang tawakal? Salawina? Menyerahkan diri kepada Berserah diri kepada Allah. Nah, itu merupakan materi umum, materi yang akan kita bahas. Fokus kita ke sana, keempat cabang iman. Sekarang di situ ada pertanyaan kedua. Kira-kira seberapa penting sih sifat mencintai Allah, khauf, dan juga roja serta tawakal dalam kehidupan kita? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Silakan bisa. seberapa penting sifat cinta kepada Allah SWT. Ya. Ada yang tahu Pak, saya jelaskan. Nah, jadi saking pentingnya kita harus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari khauf, roja, dan tawakal. Maka kalau kita nggak ngejalanin dari khaufnya, roja, dan tawakal, mau dari mana gitu kita mencintai Allah kayak khauf, tentu takut. Nah, takutnya berarti harus takut kepada Allah. Kalau kita benar mencintai Allah, berarti kita harus takut sama Allah. Roja, berharap. Kalau kita benar-benar cinta sama Allah, berarti yang kita tuh harus cuma berharap kepada Allah, yang ke makhluk lainnya. Dan tawakal, nah itu biar nggak sombong, kita harus tawakal, berserah diri kepada Allah gitu. Bagus sekali. Terima kasih jawabannya Isa. Coba buka dulu. Jawabannya betul sekali, sangat tepat bahwa keempat cabang iman ini sangat penting dalam kehidupan kita. Mustahil iman kita sempurna kalau kita tidak bisa memaksimalkan keempat cabang iman. Tadi kita sudah melakukan beberapa pertanyaan tematik di awal. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran asesmen diagnostik. Dari asesmen yang sudah kita lakukan, Bapak sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari Isa, Giri, Randy, Rifki. Siap kelompok 1? Siap. Siap ya. Lalu Pak, apa sih tugas kami di kelompok ini? Di sini coba kalian simak dulu, perhatikan video penjelasan berikut ini. Kelihatan ya gambarnya? Nah, itu merupakan tayangan dari materi atau permasalahan
Coba sekarang berkumpul dulu sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Apa yang harus diskusikan? Kalian harus mendiskusikan 3 permasalahan. Di sini Bapak sudah bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa kalian lihat di layar untuk kelompok 1. Kelompok 1 kita akan membahas atau kalian akan mendiskusikan tentang bagaimana cara meningkatkan kecintaan kepada Allah. Yang kedua, kelompok 2 kalian akan menjelaskan tentang kenapa di zaman sekarang banyak orang yang tidak takut dengan Allah dan malah melakukan dosa. Yang ketiga yang kalian diskusikan adalah kenapa seorang muslim harus selalu berdoa dan juga berharap kepada Allah. Di sini Bapak dan Bapak PD yang harus kalian isi berdasarkan topik permasalahan yang sudah dibagikan. Ini KPD-nya. Nah, coba kalian lihat KPD-nya. Ada ya? Nah, di situ ada penjelasan mengenai nanti nama kelompok kalian, kelompok apa, ditulis anggotanya seperti apa, siapa saja. Lalu perhatikan petunjuknya seperti apa. Di situ kalian coba simak tadi video yang tadi dengan teliti. Setelah itu kalian berdiskusi dengan teman-teman yang ada di kelompok kalian. Intinya jangan sampai yang mengerjakannya cuma 1 orang. Kalian harus saling membantu bekerja sama menganalisis video yang sudah tadi kita lihat. Selanjutnya tuliskan hasil diskusi kalian di kolom catatan hasil diskusi yang sudah disediakan. Kalau misalkan sudah ditulis hasilnya, nanti langkah selanjutnya kita akan melakukan presentasi kelompok. Silakan, waktu 30 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai anak? Alhamdulillah. Sekarang kita pada sesi selanjutnya, yaitu saya ingin setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dalam hal ini Bapak harap perwakilan kelompok dapat menyampaikan hasil diskusinya. Tidak usah maju ke depan, kalian cukup di tempat duduk saja. Kalian sebutkan kelompok kemana, terus hasil jawabannya seperti apa, ya. Dibacakan dengan lantang dan juga tegas. Nanti saya kasih kesempatan untuk kelompok lain bertanya, menyampaikan pertanyaan terhadap kelompok lain. Nah, yang pertama kelompok 1, silahkan mau disampaikan oleh siapa? Rifki, oke. Rifki silakan bisa berdiri, Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahman dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Jadi, jika rasa kecintaan kita kepada Allah ingin meningkat, maka kita harus khauf, roja, dan tawakal. Ketiga hal tersebut sangat-sangat penting untuk menjadikan kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan beliau. Ini jawaban dari kelompok 1. Silahkan nih kelompok 2 dan juga 3. Barangkali ada yang mau bertanya dengan atau menyampaikan pendapat terkait hasil diskusi kelompok 1. Silahkan, ada yang mau bertanya katakan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi kelompok yang selanjutnya. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 berdasarkan video tadi, coba kalian analisis kenapa di zaman sekarang itu banyak orang yang tidak takut dengan Allah dan justru malah melakukan perbuatan dosa. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Alika Putri. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengapa zaman sekarang banyak orang yang tidak takut Allah dan malah membuat dosa. Jawabannya, pengaruh lingkungan dan pergaulan, media sosial dan konten yang tidak mendukung nilai-nilai agama. Atas presentasi saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan jawabannya. Nah, barusan sudah dijelaskan nih kenapa di zaman sekarang itu banyak sekali orang yang melakukan perbuatan dosa dan itu tidak takut dengan Allah. Kira-kira dari kelompok lain barangkali ada yang mau bertanya? Oh, silakan Randy, bisa berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, kenapa sih Allah suka menunda kematian orang yang selalu berbuat dosa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Silahkan bisa dijawab kelompok 2. Sebenarnya Allah tidak menunda kematiannya karena kematian setiap orang itu sudah ditentukan oleh kasih. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Cukup ya kelompok 1? Cukup. Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok yang terakhir. Yang dibahas adalah kenapa seorang muslim harus senantiasa atau selalu berdoa dan berharap kepada Allah. Ini akan disampaikan oleh kelompok 3 hasil diskusinya. Silakan oleh Sawalina. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kenapa seorang muslim harus selalu berdoa dan selalu berharap kepada Allah. Seorang muslim harus berdoa kepada Allah karena beberapa alasan. Yang pertama, mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang kedua, menunjukkan ketaatan dan kesadaran akan kehadiran Allah. Membangun hubungan langsung dengan pencipta. Yang keempat, mengakui kelemahan dan ketergantungan pada Allah. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang dari kelompok 1 atau 2 barangkali ada yang mau bertanya kepada kelompok 3 dari hasil penjelasan yang sudah disampaikan. Silakan, ada yang mau bertanya? Boleh, Saudara Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang terjadi kalau kita gak berdoa pada Allah? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pertanyaan dari kelompok pertama. Silahkan kelompok ketiga. Kelompok 3 bisa mungkin memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan oleh Isa dari kelompok 1. Silakan kelompok pertama, kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari kelompok 1. Jawabannya adalah kehilangan berkah, kesulitan hidup, kehilangan perlindungan, kehilangan kesempatan yang baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jawaban dari kelompok 3 terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Isa dari kelompok 1. Oke, teman-teman untuk kita semua. Terima kasih karena kalian sudah aktif diskusi, kalian sudah aktif dalam pengerjaan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa memberikan manfaat. Di sini Bapak akan klarifikasi berkaitan dengan apa yang sudah kalian sampaikan. Tadi di awal kelompok 1 menyampaikan tentang bagaimana cara meningkatkan kecintaan kepada Allah. Ada banyak caranya, mulai dari senantiasa membaca Al-Quran, kenal Allah, menghidupkan dengan istilahnya ya mencari tahu apa saja yang memang disukai Allah dan juga apa yang tidak disukai Allah. Nah itu ciri-cirinya kita juga bisa lihat bahwa orang yang cinta sama Allah pasti cinta sama Nabi. Dia senang bersolawat atau tidak, dia senang mengamalkan amalan-amalan tidak. Nah, itu salah satu gambaran dari orang yang mencintai Allah. Jadi tidak ada yang bertanya untuk kelompok 1 berarti penjelasannya cukup bagus dari kelompok 1. Kelompok 2 di situ kalian menjelaskan tentang permasalahan dengan kenapa zaman sekarang itu banyak orang yang melakukan dosa dan tidak takut dengan Allah. Jadi dijelaskan alasannya karena apa, cenderung lebih ke benar sekali tadi yang disampaikan bahwa di zaman sekarang kualitas keimanan itu semakin menurun. Kenapa? Karena anak-anak di zaman sekarang dari kecilnya saja itu kurang pendidikan agama. Nah, kita di sekolah memperdalam pendidikan agama khususnya tentang keimanan supaya dapat meningkatkan keimanan di dekat. Jadi ada pertanyaan dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 bertanya tentang kira-kira kenapa orang yang banyak berbuat dosa itu tidak sering kita dapati itu
sekali dihadapkan dengan oleh Israel itu lama. Kenapa? Sebenarnya sudah disampaikan dan jawabannya bahwa setiap kematian orang itu sudah ditentukan. Jadi bukan itu tidak mungkin belum waktunya saja. Terus ya mungkin kalau kita kaitkan dengan gambaran ya apa ya beberapa ayat Al-Quran, dalil dan juga keterangan bahwa memang surganya orang-orang kafir, surganya orang-orang yang istilahnya apa ya tidak beriman, tidak beriman Allah itu adalah jadi Allah akan berikan apapun balasan kebaikan mereka selama di dunia dan akan memberikan balasan seluruhnya nanti di akhirat. Yang ketiga tadi dijelaskan oleh kelompok 3 Sawina dan juga Manek kalian membahas tentang kenapa seorang muslim masuk doa. Ini penting dan wajib sebagai bentuk kalau kita ini masih profesional, kita itu butuh pertolongan Allah. Tapi tadi ada pertanyaan dari kelompok 1 katanya, gimana kalau kita tidak berdoa? Udah contoh jawaban yang sombong. Orang yang senang berdoa tidak berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Kenapa? Sudah tahu kita makhluk yang lemah, butuh pertolongan, dia tidak berdoa. Dia hanya mengandalkan diri sendiri. Kita harus tahu batasan kita. Kita itu makhluk sosial, butuh pertolongan yang baik, apalagi butuh pertolongan Allah dalam menyelesaikan setiap masalah. Nah, ucapkan terima kasih dari sekali lagi khususnya untuk kalian yang sudah menyampaikan yang baik. Selanjutnya kita akan tiba di fase terakhir di mana kita ingin tahu nih dari pembelajaran ini kita apa sih yang kalian dapat, hal apa yang jadi pelajaran bermakna buat kalian. Yang pertama, selama pembelajaran kira-kira bagaimana proses pembelajaran ini yang kalian rasakan? Apakah biasa saja? Apakah luar biasa? Atau ya cukup baik? Kira-kira silakan Giri, bagaimana perasaan Giri setelah belajar kali ini? Luar biasa, alhamdulillah, senang berarti ya. Mudah-mudahan penerapan model pembelajaran seperti ini bisa kita lanjutkan ke depan. Yang kedua, ini hal menarik apa yang kalian dapat dari materi kali ini? Coba dijawab bisa. Jadi hal menarik yang kita dapat dari materi kali ini, menurut saya salah satunya yang menarik, materi yang asing kita dengar, tetapi ternyata itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Salah satu kunci di mana kita kalau mau masuk surga ya harus kayak gini, menjalankan 3 hal yang itu. Proyek atau Terima kasih Isan. Terakhir nih, kira-kira dari materi kali ini bagaimana cara kita mengimplementasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mau siapa lagi yang jawab? Silakan. Oke, Isa lagi ternyata. Silakan Isa. bagaimana cara kalian mengimplementasikan materi yang kita pelajari? Nah, bagaimana cara saya? Jadi saya akan mulai dari hari ini detik ini mulai menjalankan menjauhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari pertama sholat, saya akan rajin sholatnya, tidak ditunda-tunda lagi. Kemudian saya tidak akan mengurangi hal-hal yang selalu saya banggakan karena saya itu harus kerja harus takut gitu kepada Allah, banyak berdoa, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Isa. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan khususnya dalam kehidupan. Jika kita di penghujung pembelajaran, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kali ini, coba kita membuat kesimpulan bersama apa yang bisa kalian simpulkan dari materi kita kali ini. Coba ada yang mau menyimpulkan? Oh, Neneng, silakan. Simpulannya adalah akidah yang dipercaya Allah, fokus pada dan salafah akan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Oke, terima kasih. Dari laki-laki mungkin ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Jadi, maka Cinta kepada Allah, tahu takut tidak bisa melakukan perintah Allah, dan takut terjerumus pada perbuatan dosa. Ojak itu berharap kepada Allah dan memohon pertolongan serta meminta maaf, berserah diri kepada Allah. Nah, intinya kita belajar tentang 4 cabang iman. Hakikat mencintai Allah adalah bagaimana cara kita lebih kenal dengan Allah. Iman kita akan semakin kuat apabila kita kenal dengan pencipta kita.
mencintai Allah, cinta tertinggi, cinta yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mencintai Allah secara maksimal. Cinta sama manusia itu ya hal yang biasa. Sudah jadi kita seorang manusia kadang menyukai, ya punya rasa atau perasaan. Tapi cinta kepada Allah ini yang perlu kita tanamkan karena ada hal-hal yang harus dibiasakan. Selanjutnya ada takut. Takut di sini adalah perasaan yang punya alasan atau punya ancaman Allah. Intinya kita tidak mau terjerumus pada perbuatan dosa yang akan mendatangkan siksa. Yang ketiga, kita belajar tentang wajah berharap kepada Allah. Sudah sepatutnya kita senantiasa berharap kepada Allah. Karena apa? Karena setiap manusia itu butuh pertolongan Allah. Kita berharap pertolongan Allah. Apapun aktivitas kita harus senantiasa yang memohon berdoa kepada Allah. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri. Jadi bukan berserah diri yang tidak berusaha, tapi berserah diri setelah memaksimalkan usaha kita. Makanya kalian sekarang di sini di kelas sedang berusaha untuk belajar, memaksimalkan, berikhtiar, untuk hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita pelajari di sini itu ilmunya berkah dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Dapat ucapan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyampaikan pendapat, yang sudah istilahnya bisa berdiskusi dengan baik pada kesempatan kali ini. Sebelum Bapak tutup, barangkali dari kalian semua ada yang mau bertanya sebelum di akhir pembelajaran kali ini? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang selesai. Sekian dan terima kasih. Mari untuk sekarang ditutup dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan saudara Randy. Doa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa kita masih ada pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah dipelajari hari ini saya harap bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk besok kita akan belajar materi selanjutnya menggunakan metode project based learning. Nanti kita akan buat peta konsep. Jadi tolong disiapkan dan juga jangan lupa untuk senantiasa mengerjakan tugas itu. Sekian.